Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah atas segala rahmat, inayah, pertolongan yang Allah berikan kepada kita. Anugerah yang besar berupa ilmu, berupa keimanan, ketakwaan yang Allah anugerahkan ke dalam hati kita semuanya. Ini merupakan anugerah yang azim, anugerah yang sangat agung. Ilmu merupakan nikmat dan anugerah yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan ilmu Allah angkat derajat kita dan menjadi orang-orang yang berilmu. Dengan ilmu kita diberikan akal yang cerdas. Dengan ilmu kita bisa menata kehidupan. Dengan ilmu kita bisa melaksanakan ibadah dan ketaatan dalam agama dengan benar. Dengan ilmu segala persoalan kita hadapi, kita selesaikan, kita tuntaskan. Dengan ilmu kelapangan hati kita peroleh, kelapangan jiwa kita peroleh. Dengan ilmu masalah-masalah yang sulit menjadi mudah. Dengan ilmu pula kita mendapatkan sakinah dalam kehidupan ini. Maka dengan ilmu kita akan menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu merupakan anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Rasulullah SAW, beliau adalah orang yang diberikan ilmu oleh Allah ta'ala. Dan beliau termasuk bagian sumber daripada ilmu itu sendiri. Tapi lihatlah akhlak beliau. Beliau mengajarkan kepada kita, setelah beliau juga mengamalkan suatu amalan yang mulia, yakni berdoa kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu. Bukankah ilmu itu beliau Rasulullah itu sumber ilmu? Dan bukankah beliau itu adalah ilmu itu sendiri? Namun beliau juga minta kepada Allah Azza wa Jal untuk minta ilmu, bahkan minta tambahan ilmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah perintahkan kepada beliau untuk minta kepada Allah akan tambahan akan ilmu ini. Nah, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, maka kita berharap melalui majelis-majelis taklim Allah tambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan Allah tambahkan kepada kita keimanan yang kuat
ketawakalan yang tinggi, kepasrahan yang benar, dan kita akan peroleh yang namanya sakinatul hayat, ketenangan dalam kehidupan ini. Bapak Ibu sekalian, pemirsa yang dimuliakan Allah, pagi ini kita akan mempelajari satu tema yang sangat penting. Ini bersambung dari materi sebelumnya, tentang piagam penghargaan yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang sabar. Ya. Artinya apa? Bahwa orang-orang yang sabar, itu akan mendapatkan piagam penghargaan yang sangat mulia dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi penghargaan orang-orang yang sabar ini, yang Allah berikan kepada orang-orang yang sabar ini, itu sangat tinggi kedudukannya. Ya, sangat tinggi kedudukannya. Dan pahala atau penghargaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang sabar ini adalah penghargaan yang paling mahal, sesuai dengan beratnya beban menanggung kesabaran itu. Sebagaimana materi kita sebelumnya, ya, materi kita pada Selasa yang lalu tentang jalan mendaki menuju kesabaran. Ya, jalan mendaki menuju kesabaran. Di sana saya kasih nama istilahnya mendaki. Ya. Kenapa ada istilah mendaki menuju kesabaran? Karena untuk menuju sabar itu berat. Ya. Makanya di sini pun akan saya sampaikan piagam penghargaan ini merupakan sesuatu bukan hadiah. Tapi piagam penghargaan ini merupakan penghormatan yang semulia-mulianya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada orang-orang yang mampu memiliki dan mengantongi kesabaran itu. Kenapa ada istilah piagam? Karena yang akan diberi ini bukan manusia biasa. Manusia-manusia yang hebat. Manusia-manusia yang punya kehebatan di mata Allah Ta'ala. Manusia-manusia pilihan. Manusia-manusia yang cerdas. Manusia-manusia yang berkualitas ilmu dan keyakinan. Manusia-manusia yang tangguh, yang kokoh hatinya. Allah berikan piagam penghargaan itu karena beban-beban orang yang sabar itu berat di hati mereka. Mereka sudah terluka, mereka tersakiti, mereka terzolimi, mereka teraniaya, dan mereka ingin memberontak itu bisa, mereka membalas itu bisa, mereka tinggalkan beban itu bisa, tapi mereka tahan. Mereka menahan diri dan menyabarkan diri untuk belajar ridho dengan takdir Allah. Di saat mereka merintih kesedihan ini dan membawa beban yang berat di dalam kesabaran, Allah tersenyum melihatnya, Allah kagum kepadanya. Dan Allah menjanjikan akan memberikan penghargaan yang sangat mulia. Mengangkat derajatnya setinggi-tingginya derajat. Kedudukan orang yang sabar nanti memiliki kedudukan yang tinggi. Kamar-kamar yang tinggi di atas surga sana nanti. Karena beban berat ini. Coba Bapak Ibu merenung sedikit. Ketika kita menyaksikan ada seorang ibu-ibu yang diuji dengan akhlak suaminya. Yang begitu kasar. Yang begitu semau gue. Suami yang otoriter, keras, tidak mau peduli dengan keadaan di rumah. Pokoknya keinginan saya seperti ini. Dan kita lihat sang suami, sang istri ini begitu patuh, begitu tunduk.
dan dia tetap berusaha untuk melakukan kesetiaan itu dengan sepenuh hati dan menahan pedihnya hati. Di saat dia menahan pedihnya hati, dia harus menjalankan ketaatan. Bukankah ini suatu kepahitan yang sangat pahit? Beban yang sangat berat. Tapi di dalam benaknya ini perintah dari Allah. Saya harus menanggung ini karena resiko yang harus saya ambil. Ini konsekuensi yang harus saya jalankan. Kalimat-kalimat ini menjadi motorik penggerak di dalam hatinya untuk tetap bertahan di dalam kesetiaannya. Seburuk apapun dia adalah suami saya. Dia adalah imam saya. Selama tidak merintahkan maksiat, saya akan taat, saya akan patuh, saya akan setia, dan saya akan berkhidmat kepadanya. Saya akan melakukan ketaatan-ketaatan sebagai tanggung jawab seorang istri yang baik. Ini bukan soal mudah, pemirsa sekalian. Ini bukan persoalan ringan. Bagi ibu yang seperti ini, inilah potret, inilah gambaran wanita-wanita yang hebat di muka bumi ini. Dan di zaman ini banyak kita temukan orang-orang yang tersembunyi demikian ini. Mereka mencoba untuk tetap senyum hadir di majelis kita. Walaupun sendirian bertahun-tahun tanpa didampingi oleh suaminya. Karena suaminya menentang akidahnya. Makanya saya ingatkan kepada ibu-ibu yang mungkin sudah menjalankan syariat dengan bagus dan didukung oleh suaminya. Didukung oleh orang tuanya. Didukung oleh anak-anaknya. Berbahagialah Anda. Kalau kemudian ibu-ibu yang sudah mendapatkan kesempatan yang mulia ini, mendapatkan suami yang beriman, mendapatkan suami yang taat, yang langsung menerima sunnah dengan baik, dan mendukung istrinya untuk menjalankan sunnah dengan baik, Anda mendapatkan rezeki dari Allah Ta'ala yang besar. Ya. Tetapi jangan kemudian remehkan kalau nanti ada ibu-ibu yang mungkin penampilannya dia berusaha untuk menjadikan dirinya sebagai wanita yang solihah, dari mulai penampilannya, dari pakaiannya, tetapi dia belum optimal. Ternyata apa? Ternyata dia berjuang menghadapi ujian-ujian dengan suaminya yang menentang dan memusuhi syariatnya. Bisa kita bayangkan. Ini wanita-wanita yang hebat. Makanya berat, sabar itu sangat amat berat. Seperti tadi yang saya kasih contoh, seorang wanita yang harus setia kepada suaminya dan harus patuh kepada perintah-perintahnya selama tidak maksiat kepada Allah Ta'ala. Di sisi yang lain, karakter suaminya itu sangat menyakitinya. Ini ada benturan di sana. Ada sebuah pengorbanan yang sangat besar, perasaan. Dia ingin dimuliakan, dia ingin dihargai, dia ingin dimanja. Tetapi itu tidak didapat dari orang yang mestinya bisa memanjakannya. Justru ucapan-ucapan yang menyakitkan. Fitnah-fitnah yang sangat kecil diberikan kepada sang istri. Di sisi yang lain, istri harus tetap setia membalas ucapan-ucapan yang menyakitkan dengan ucapan-ucapan yang baik. Ini bukan sembarangan. Inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karakter ibadur rahman. Karakter ibadur rahman. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam surat 25 ayat 63, wa ibadur rahman alladzina yamshuna alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ya, hamba-hamba Allah Ar-Rahman itu adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi ini haunan, dengan penuh rendah hati. Itu sifat-sifatnya, karakter ibadur rahman. Hamba-hamba ar-Rahman yang pilihan dari Allah. Ya. Dan apabila orang-orang jahil menyapanya, artinya menyapa dimaksud ini mengejeknya, mencemoohnya, menuduhnya, memfitnahnya. Ini makna-makna dari menyapa itu tadi. Ya. Jadi apabila orang-orang jahil menyapanya, maka qalu salama. Mereka ibadur rahman itu menjawab dengan ucapan selamat kepada mereka. Maksudnya ucapan selamat apa? Mendoakan kebaikan,
mendoakan kemaslahatan, mendoakan kemuliaan, mendoakan agar mereka mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala. Coba pemirsa renungkan dua sisi yang berbeda. Ya, sisi yang lain mencemooh, sisi yang lain menghina, sisi yang lain meremehkan. Orang jahil meremehkan, orang jahil menuduh, orang jahil memfitnah, menghina. Di sisi yang lain, kita dianjurkan untuk mengucapkan ucapan-ucapan yang baik kepadanya. Ini bukan persoalan mudah. Dan orang-orang jahil yang meremehkan, yang menghina, yang mencemooh, ya, kemudian yang memfitnah, menuduh, itu bisa jadi pasangan hidup. Itu bisa jadi pasangan hidup. Itu bisa jadi orang tua kita. Bisa jadi mertua kita, bisa jadi kakak kandung kita. Ya. Apabila orang-orang jahil ini menyapanya, mereka membalasnya dengan ucapan-ucapan yang baik. Ini kesabaran, inilah kehebatan. Makanya tentu maunya kita itu kan kalau orang menghina kita balas menghina itu kan puas gitu kan. Makanya kadang-kadang ada orang bertanya, gimana kalau ada orang mencela kita terus kita balas ucapan itu? Hukumnya boleh. Selama ucapan yang kita sampaikan itu senada persis dengan yang disampaikan kepada kita. Namun kalau kita bertahan, tidak membalasnya dan menyimpannya kemarahan itu. Dan ini bisa katakan tadi, inilah pengorbanan itu. Yang akan menjadikan orang yang menahan, membalas keburukan itu nanti diberikan piagam penghargaan oleh Allah Ta'ala. Karena mereka sudah merasakan kesusahan yang lihat. Dan itu disaksikan oleh Allah, ayyuhal ikhwah, ayyuhal ummahat, ayyuhal ab. Ya. Jadi kalau diuji dengan ujian-ujian seperti itu, lalu kita bertahan, itu dilihat oleh Allah. Disaksikan oleh Allah. Dan tidak mungkin dibiarkan oleh Allah kita terlantar, kita dihina. Lalu di akhirat kita nggak mendapat apa-apa, itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Lah inilah yang kemudian menjadikan para sahabat, baik yang laki-laki maupun sahabiah, para muslimah di zaman Nabi SAW, menjadi orang-orang yang tangguh terhadap segala ujian. Menjadi orang yang tegar dari setiap percobaan. Kenapa mereka demikian? Karena mereka menanti penghargaan dari Allah itu. Ya, seperti kita sering sampaikan, ada seorang wanita yang disebutkan oleh sahabat Ibnu Abbas. Ada seorang wanita hitam datang kepada Nabi dan dialah calon penghuni surga katanya. Apa kehebatan wanita ini? Dia bisa menyimpan rasa sakitnya. Dia terima sakit yang memalukan itu. Ada yang mengatakan sakit ayan, ada yang mengatakan kesurupan. Yang intinya itu kalau kambuh itu orang nggak sadar diri, bertingkah, bergulung-gulung, terbuka auratnya, dan mengeluarkan busa kadang-kadang dari mulutnya, dan orang tidak mau menolongnya. Ini penyakit yang menjijikkan plus memalukan. Wanita itu ditimpa penyakit ini. Lalu dia datang kepada Nabi SAW untuk minta doa dari Rasulullah. Agar dengan doa dari Nabi SAW, Allah menyembuhkan penyakitnya ini. Ternyata begitu mendengarkan keluhan wanita ini, Nabi menawarkan kepada wanita ini, in sobarti walakil jannah. Wahai perempuan, kalau Anda sabar dengan penyakit yang Anda derita ini, Anda ikhlas menerimanya, Anda ridho dengan peristiwa yang Allah ujikan kepada Anda, walakil jannah, bagimu akan mendapatkan surga. Begitu mendengarkan bahwa sakit yang dideritanya ini, penyakit yang dialaminya itu, ketika dia terima dengan ikhlas, dia ridho Allah memperlakukan dirinya seperti itu, mengujinya seperti itu, dia ridho dengan ujian itu akan mengantarkan dia ke dalam surga. Apa kata wanita ini? Begitu mendengar jaminan ini, dia mengatakan, ya Rasulullah, aku akan memilih kesabaran itu. Dan aku tidak lagi membutuhkan doa untuk kesembuhanku. Padahal awal yang dia inginkan untuk menemui Rasulullah tidak lain adalah minta doanya Nabi agar sembuh.
Begitu ketemu Nabi, berjumpa dengan Nabi, berubah niatnya ini. Ketika Nabi menawarkan, kalau Anda sabar dengan sakit yang Anda derita ini, Anda ikhlas, Anda ridho dengan ketentuan dari Allah Ta'ala ini, ya, maka walakil jannah. Perhatikan, wanita ini spontan memilih, tetap sabar dengan kesetiaannya. Dan dia berusaha meridhokan diri, mengikhlaskan diri untuk menerima ketentuan Allah terhadap sakit yang dialaminya. Dia lupa lagi kesembuhan. Dia lupa lagi dengan doa. Padahal Nabi sudah tawarkan, kalau kamu minta doa, saya doakan. Dan insya Allah kata Nabi akan sembuh. Bukankah ini yang dia cari? Bukankah kesembuhan yang dia inginkan datang kepada Nabi itu? Ya. Bukankah doa itu yang diharapkan ketika dia berjumpa dengan Rasulullah itu? Tapi tatkala Nabi menyebutkan bahwa Anda akan mendapatkan surga dengan sakit itu, hilanglah keinginan untuk sembuhnya. Ya. Hilang keinginan untuk sembuhnya. La haula wala quwata illa billah. Pertanyaannya, apa dia nggak menderita? Iya, menderita dia. Tapi dia simpan penderitaannya. Ya. Dia simpan penderitaannya. Dia tahan sakitnya. Hatinya pada saat dia sakit, mengalami sakitnya, mengalami kambuhnya penyakit ini, kira-kira apa yang tersimpan di dalam hati, yang dipikirkan oleh hatinya? Surga sedang menantiku. Dan Allah menjanjikan itu dan Allah akan berikan kepada mereka. Masya Allah. Ini pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentu ini bukan, makanya tadi ini bukan persoalan yang mudah. Ujian-ujian di dalam rumah tangga, ya, mungkin atau sebaliknya suami yang diuji oleh Allah dengan istrinya yang sulit dinasihati, berani dengan suami, tapi suami tetap setia. Dia tidak lagi memikirkan tentang aku tidak dihargai, aku tidak berharga. Tidak, dia nggak mikir masalah tersebut. Dia berharga di sisi Allah. Allah yang menghargai. Kalau istrinya tidak menghargai, Allah yang menghargai. Kalau istrinya tidak memuliakan, dia yakin Allah akan memuliakan dirinya. Penantian inilah yang menguatkan orang-orang yang sabar. Dan Allah melihat kegundahan hatinya. Allah melihat kegelisahan hatinya. Allah melihat penderitaan hatinya. Beban yang dia alami. Kesengsaraan yang dijalani. Makanya tidak sedikit orang seperti ini kemudian banyak meneteskan air mata. Mengadu kepada Allah Ta'ala. Atas beban-beban yang dia alami ini. Ya, atas tanggung jawab. Di sisi yang lain, dia harus melakukan. Di sisi yang lain, dia sebenarnya butuh kasih sayang, butuh peran, tapi dia tidak dapatkan. Lalu dia menanti mengharap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inilah persiapan yang disimpan oleh Allah Ta'ala. Kemuliaan, kehormatan, kemanjaan, rahmah yang hilang di muka bumi. Yang tidak diberikan oleh suaminya, yang tidak diberikan oleh istrinya. Wanita yang sabar, suami yang sabar, sudah disiapkan semua yang hilang di dunia ini. Penghargaan yang sangat mulia. Mari kita lihat secara spesifik apa saja piagam penghargaannya. Karena Allah takjub kepadanya. Allah melihat sosok hambanya ini. Dia tekun di dalam peribadatannya. Sementara perlakuan-perlakuan yang tidak semestinya dia dapatkan, dia alami. Yang demikian tersebut. Allah mengaguminya, ayyuhal ikhwah. Allah mencintai hamba seperti ini. Allah merahmati hamba seperti ini. Dan kita sangat berharap mudah-mudahan hamba-hamba yang kita ceritakan ini itu adalah kita. Hamba-hamba yang kita ceritakan itu adalah kita. Alangkah nikmatnya dan mulia ketika kita dipandang oleh Allah dalam kesabaran. Allah menyaksikan kita dalam keikhlasan. Allah memandang kita, memperhatikan kita, mengawasi kita di saat kita menahan diri. Kita marah bisa, tapi kita simpan kemarahan itu. Kita ganti dengan ketaatan. Kita ganti dengan doa-doa yang baik. Allah melihatnya. Allah mendengarkan doa yang berat itu dari kita. Itu berat. Orang mencela kita, kita mendoakan kebaikan. Itu berat. Dan Allah dengar doa yang berat itu kepada kita. Allah siapkan semuanya. Yang pertama, di antara piagam penghargaan, ya, di antara piagam penghargaan yang Allah siapkan,
Yang pertama adalah ma'iyatullahi ma'as-sabirin. Masya Allah. Ma'iyatullahi ma'as-sabirin. Ya. Kebersamaan Allah terhadap orang-orang yang sabar. Allah menyertai mereka. Ya. Allah menyertai mereka. Allah bersama-sama dengan mereka. Kebersamaan Allah terhadap orang yang sabar ini apa? Rahmatnya. Rahmat Allah selalu meliputi dalam kehidupannya. Pertolongan Allah selalu meliputi dalam kehidupannya. Ya. Ini yang dikatakan ma'iyatullah. Karena ma'iyah itu ada dua sifatnya. Ada yang umum, ada yang khas. Yang umum kepada semua hamba. Penglihatannya, pengawasannya. Ya. Pendengaran Allah. Allah mengawasi semuanya. Itu yang disebut ma'iyatullah. Ma'iyatullah. Kebersamaan Allah. Maka Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah pada ayat yang ke 153. Di akhir ayat Allah mengatakan innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah akan bersama-sama dengan orang-orang yang sabar. Nah, kebersamaan Allah ini adalah pertolongannya. Kebersamaan Allah itu adalah penjagaannya, pemeliharaannya, rahmatnya. Selalu Allah tempelkan dengan orang-orang yang sabar. Lihat. Lihatlah. Betapa mulianya orang tersebut. Ketika Allah janjikan dan Allah sendiri yang menjanjikan hal yang demikian itu. Innallaha ma'as-sabirin. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu ketika ada masalah, ustadz selalu mendampinginya. Atau ulama selalu mendampingi, nasihat-nasihatnya selalu ditanyakan, perhatiannya pagi dia ditanya, ya, kemudian siang dia ditanya, sore ditanya. Ini bisa kita saksikan betapa pentingnya orang tersebut diperhatikan oleh seorang ustadz, oleh seorang ulama. Ya, seperti ada cerita ada si fulan sakit, lalu ada seorang ustadz yang selalu memperhatikan dia. Habis subuh ditelepon gimana keadaan Umu dan keluarga di rumah sakit. Itu begitu senang dia. Ya. Bahkan ada seorang nenek-nenek ditelepon Ustaz itu, ya Allah, saya ditelepon Ustaz, saya disiarkan kepada kerabat-kerabatnya. Tadi pagi saya ditelepon Ustaz, dikasih motivasi Ustaz. Terus siang lagi ditelepon lagi, sore ditelepon. Dia merasa mendapat perhatian. Itu baru mendapatkan perhatian dari orang-orang yang soleh. Baru mendapatkan perhatian dari orang-orang yang alim. Kita merasa begitu mulia, kita merasa begitu berharga. Bagaimana kalau yang memperhatikan, yang mendampingi kita itu adalah Allah Azza wa Jal? Bagaimana kalau rahmatnya itu bukan manusia? Pertolongannya bukan dari manusia, penjagaan lagi bukan dari manusia, tapi dari Allah Azza wa Jal. Innallaha ma'as-sabirin. Dan itu benar-benar diberikan oleh Allah dengan orang-orang yang benar-benar sabar. Karena Allah takjub dan kagum kepadanya. Seperti yang tadi saya sampaikan. Ada seorang anak yang dia harus bersabar dengan ujian yang diberikan oleh Allah melalui orang tuanya. Di mana orang tuanya ini memiliki sifat pilih kasih kepada anak-anaknya. Anak yang satu begitu dimanja, anak yang satu disanjung, anak yang satu dikagumi, anak yang satu selalu dimuliakan, dihargai, setiap pemberiannya itu ditampak-tampakkan. Sementara anak yang satu yang lainnya tidak pernah terlihat kebaikannya. Melihat perlakuan demikian ini, sang anak tidak marah dengan sikap orang tuanya ini. Apa ini persoalan mudah? Sang anak tidak merasa cemburu dengan yang demikian ini. Apa ini urusan mudah? Dan anak tidak mengurangi kesabarannya, penghormatannya, kedermawanannya, perhatian dan kasih sayang kepada orang tua yang pilih kasih. Apa ini persoalan mudah? Tidak, ini persoalan berat ayol ikhwah bagi sang anak ini tadi. Ditambah lagi ketika sang orang tua menceritakan bahwa anaknya tadi tidak pernah memberi. Bukankah ini fitnah? Gimana rasanya hati anak padahal dia sangat perhatian pada orang tuanya. Dia sangat cinta pada orang tuanya.
Dia ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan melalui orang tuanya, tapi orang tuanya tidak menghargai kebaikan-kebaikannya. Tetapi dia tetap sabar. Apa ini urusan mudah? Tidak, ini urusan berat dan sia-sia. Tidak, ayo ikhwah. Allah melihat. Saat dia merasa beban berat, Allah melihat. Ketika anak ini tidak mendapat cinta dari orang tuanya, tidak mendapatkan kebersamaan orang tuanya, Allah akan menyertainya. Karena dia di dalam kesabaran. Kenapa dia bertahan demikian? Dia mau diperlakukan demikian sampai orang lain pun mengatakan, kamu kesabaran. Coba lawan orang tuamu. Ya, atau terangkan begitu, dia nggak berani takut durhaka. Allah melihat beban berat itu di hati hambanya ini. Allah menyaksikan rintinya, Allah mendengarkan rintian hatinya. Maka Allah mengatakan, innallaha ma'as-sabirin. Nah, lalu apakah pemirsa saya yang berbicara hari ini tidak ingin mendapatkan perlakuan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala? Makanya tadi saya katakan, sabar itu berat. Ya, kemarin kita kisahkan bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Bagaimana kesabaran Hajar, istri Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, ketika ditinggal oleh Nabi Ibrahim sendirian, berdua dengan anak yang masih bayi, di tanah yang gersang, jauh dari keluarga, jauh dari kerabat, jauh dari perkampungan. Tidak mungkin ditempuh dengan berjalan. Nabi Ibrahim mengatakan, tinggal di sini. Dia tidak pernah meninggalkan tempat tersebut. Kesusahan macam apapun dia rasakan, kepedihan macam apapun dia alami, kemiskinan, kelaparan, kehausan, kedinginan, kepanasan dialami oleh Hajar. Tapi di sisi yang lain, dia dituntut untuk sabar di dalamnya, untuk taat tetap tinggal di situ. Kesabaran macam apa yang dimiliki oleh Hajar? Pertanyaannya, apa usaha Hajar ini sia-sia? Allah melihat beban di hatinya Hajar itu. Allah menyaksikan rintiannya Hajar. Dia kelaparan, Allah lihat kelaparan. Tapi yang menakjubkan, Allah takjub ketika dia dalam keadaan kelaparan, dia tetap taat dan setia di dalam ketaatan. Beban. Allah hargai. Innallaha ma'as-sabirin. Allah menyertai mereka. Karena Allah melihat. Allah bisa merasakan bebannya ini. Maka Allah siapkan hal ini. Piagam penghargaan itu diberikan kepada mereka. Innallaha ma'as-sabirin. La haula wa la quwata illa billah. Ini yang pertama. Piagam penghargaan yang sangat mulia. Rahmat Allah, pertolongan Allah, inayah Allah. Allah curahkan kepada orang-orang yang sabar. Karena beban-beban berat ini tidak Allah sia-siakan. Allah sudah menyiapkan, Allah menjanjikan, memberikan penghargaan yang besar kepada mereka. Maka Hajar berhak mendapatkan semua kemuliaan. Nabi Ibrahim berhak mendapatkan semua kemuliaan itu. Nabi Ismail berhak mendapatkan kemuliaan tersebut. Kenapa? Karena mereka adalah keluarga-keluarga yang sabar kepada ujian-ujian Allah. Yang kedua, piagam penghargaan yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang sabar adalah mahabbatullahi lis-sabirin. Ya. Mereka orang-orang yang sabar itu akan mendapatkan cintanya Allah Azza wa Jalla. Ya Allah. Allah memberikan cinta kepada mereka. Sang Khalik, Rabbul Alamin, Rabbul Izzah, Rabbul Arshil Azim, yang menggenggam seluruh dunia ini, yang mengatur seluruh alam, pencipta seluruh alam, penguasa seluruh alam, Al-Malik, Al-Jabbar, Al-Aziz, mencintainya. Dia mendapatkan cinta Al-Khaliq, dia mendapatkan cinta Ar-Rabb, dia mendapatkan cinta Al-Jabbar, dia mendapatkan cinta Al-Malik. Siapa dia? As-Sabir. Kenapa?
Kenapa dia mendapatkan cinta dari Allah? Kenapa orang yang sabar mendapatkan cinta dari Allah? Dan cinta dari Allah itu nikmat yang paling luar biasa. Kenapa demikian? Orang-orang yang sabar berat mendapatkannya. Karena orang-orang yang sabar itu dia mau bersabar menelan pahitnya cobaan. Menelan pahitnya cobaan itu karena syariat Allah menyuruh demikian. Seperti yang saya ceritakan tadi, Hajar. Dia kelaparan, dia kehausan. Dia tidak meninggalkan tempat tersebut. Untuk apa? Karena Allah memerintahkan demikian. Dia lapar itu karena Allah. Dia sengsara itu karena Allah. Dia kehausan itu karena demi Allah. Ini karena Allah. Allah yang menyuruh saya sabar. Saya tidak tinggalkan tempat ini. Saya harus jalani kelaparan ini. Saya harus jalani kekurangan ini. Saya harus jalani penderitaan ini. Untuk apa? Untuk Allah. Maka Allah akan memberikan penghargaan itu apa? Mahabbatullah, cinta kepadanya. Jadi beban-beban orang yang sabar itu berat, ayo ikhwah, dan dibayar besar oleh Allah Ta'ala, di mana Allah memberikan cintanya kepadanya. Dan kalau Allah mencintai seorang hamba, dia panggil malaikat Jibril untuk menghadapnya. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah riwayat, Nabi menyebutkan apabila Allah mencintai seorang hamba, dia panggil malaikat Jibril untuk menghadapnya. Begitu malaikat Jibril datang, labbaika ya Rabb, aku penuhi panggilanmu wahai Rabb. Ya. Apa keperluannya? Apa yang harus dia lakukan? Dia sampaikan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, sesungguhnya aku mencintai si fulan ini. La haula wa la quwata illa billah. Ya Jibril, aku mencintai si fulan ini. Maka aku perintahkan kepadamu agar kamu mencintai si fulan ini. Dan sampaikan kepada seluruh malaikat yang ada di langit. Agar semua malaikat itu mencintainya. Ayolah ikhwah. Kepahitan-kepahitan dialami orang yang sabar. Ketaatan. Kepatuhan. Sakit harus disembunyikan. Beban berat tidak boleh ditampakkan. Dan ketaatan harus tetap dijalankan. Itu karena Allah menyuruh demikian. Sebagaimana satu peristiwa di dalam sebuah riwayat, sahabat Khobab menemui Rasulullah SAW ketika Nabi bersandar di Ka'bah. Ya, bersandar di Ka'bah. Lantas sahabat Khobab bertanya, ya Rasulullah, tidakkah Anda berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya. Tidakkah Anda berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya. Agar Allah menolong kami, karena kami diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami disiksa oleh orang-orang kafir. Dan perlu kita ketahui ayo ikhwah, Khobab ini tukang pandai besi. Ya, sahabat Khobab itu tukang pandai besi. Dan ketika terdengar bahwa Khobab masuk Islam, dia didatangi oleh orang-orang kafir. Dia datangi oleh orang-orang Quraisy. Ditunggu di rumahnya. Lalu diinterogasi, benarkah dia mengikuti ajaran Muhammad? Lalu Khobab mengatakan dengan tenang, iya, saya mengikuti ajaran Muhammad. Maka ditawarkan dua penawaran. Pertama, engkau cabut ucapan syahadat itu dan aku bebaskan kamu hidup dan kami jamin keamanan dan keselamatanmu di sini. Tapi kalau kamu tetap di sini menyatakan keislamanmu dan tetap setia kepada ajaran Muhammad dan kamu tidak keluar dari ajaran Muhammad, kami akan siksa kamu, kami akan paksa kamu sampai kamu keluar dari agamamu. Dan Habab mengatakan, kami tetap berada di atas agama Muhammad. Apa yang dia dapatkan? Apa yang diperoleh dengan keteguhan ini? Subhanallah. Besi-besi, lempengan besi yang bisa dipakai untuk pedang, yang biasa dipakai untuk anak panah, yang dipakai untuk tombak, itu dibakar oleh orang kafir dan dibakarkan, ditempelkan ke tubuh Khobab ini. Terkelupas kulit-kulitnya, seluruh tubuhnya.
Dan kulit sahabat Khobab itu yang paling banyak luka-lukanya. Karena siksaan setiap hari. Makanya dia datang kepada Nabi agar Nabi mendoakan agar Allah menurunkan pertolongannya ini. Subhanallah. Apa kata Rasulullah ketika mendapatkan curhatan dari sahabat Khobab ini? Nabi menceritakan dulu orang-orang mukmin sebelum kita. Dulu orang-orang beriman sebelum kita, kata Rasulullah. Itu mereka ditangkap oleh musuhnya. Bukan cuma di penjara. Ditanam hidup-hidup di tanah ini. Tinggal kepalanya yang tidak dibenamkan di dalam tanah ini. Selesai sampai di situ tidak. Bukan dimasukkan penjara, dikasih makan, bukan. Tubuhnya dimasukkan ke dalam tanah, kemudian diuruk tinggal kepala saja. Setelah itu apa? Didatangkan gergaji dari besi. Dibelah kepalanya menjadi dua. Ada yang diikat di tiang besi, kemudian disisir dagingnya itu dengan sisir besi. Sehingga terkelupas dagingnya, terlihat tulang-tulangnya. Nabi menceritakan kepada sahabat Khobab, kondisi yang demikian ini, kata Rasulullah, tidak menjadikan mereka keluar dari agamanya. Siksaan-siksaan seperti ini tidak menjadikan mereka murtad dari agamanya, meninggalkan agamanya. Kesabaran, kepahitan, kepedihan. Kenapa mereka berteguh hati mengatakan demikian? Itu karena ingin menjaga ketaatan mereka kepada Allah. Maka Allah mencintainya. Maka layak orang-orang seperti ini mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena penderitaan yang dialami, beban yang dia rasakan, kepedihan hati, kesedihannya, air mata yang dia tumpahkan, itu tidak lain adalah lillahi azza wa jal. Itu untuk mendapatkan karunia dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ini piagam penghargaan yang kedua. Makanya Allah sebutkan di dalam firman-Nya, Allah janjikan hal itu dalam surat Al-Imran ayat 146. Surat Al-Imran 146 di akhir ayat Allah menyatakan wallahu yuhibbus syabirin, dan sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang sabar. Kenapa kok Allah mencintainya? Karena mereka bertahan karena mencintai syariat. Syariat lebih dicintainya, sunnah lebih dicintainya, akidah lebih dicintainya. Dia lebih suka menerima cacian, makian, dia terima semuanya itu. Dan dia merasakan beban Allahi azza wa jal, itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena mereka bertahan, mereka menderita, mereka sengsara, mereka tidak aman, mereka diteror, mereka sedih karena mencintai syariat, maka Allah membalas kecintaan mereka kepada zat. Allah memberikan kecintaan Allah kepada mereka. Wallahu yuhibbus sabirin. Duhai, sekiranya yang dikabarkan oleh Allah di dalam surat Al-Imran itu adalah kita. Duhai, sekiranya yang Allah sebutkan di dalam ayat yang mulia itu adalah kita. Wallahu yuhibbus sabirin. Ini tidak membicarakan tentang batasan waktu. Insya Allah di zaman kita hari ini pun ada tipe-tipe orang semacam ini. Oleh karena itu, ayyuhal ikhwah, kita nggak boleh ya gampang-gampang menjudge orang lain itu lebih kecil imannya daripada kita. Karena kita nggak tahu persoalannya. Kita nggak tahu problem yang dihadapi orang lain. Makanya nggak boleh kita menganggap lebih baik daripada orang lain. Nggak boleh. Kenapa? Karena nggak tahu ujian dia dengan ujian kita lebih berat mana. Cobaan dia dengan cobaan kita lebih sulit mana. Kesengsaraan dia dengan kesengsaraan kita lebih baik mana. Kita tidak tahu. Makanya kita tidak boleh menganggap diri kita lebih baik. Bisa jadi orang yang kita remehkan itu jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih ingat kisah namanya Qarni. Ya. Uwais Al-Qarni. Siapa tidak dengar namanya? Siapa Uwais? Dia bukan ulama ahli hadis. Bukan ulama ahli tafsir. Ya, tapi dia termasuk orang-orang yang tersembunyi dari hamba-hamba Allah. Dia tidak dikenal karena tafsirnya. Dia tidak dikenal karena hadisnya. Dia tidak dikenal karena fikihnya. Dia tidak menulis kitab. Tidak memiliki karya kitab. Dia dikenal itu karena keikhlasannya di dalam menjalani kehidupan ini. Beban untuk berbakti kepada orang tuanya. Beban untuk taat kepada Allah dan kepada orang tuanya. Sampai-sampai para ulama mengatakan, kalau
Uwais Al-Qarni berdoa mengangkat tangan, maka tidak akan ditolak. Langit-langit akan terbuka, pintu-pintunya akan terbuka. Tidak ada satupun pintu langit yang tertutup ketika Uwais Al-Qarni ini mengangkat tangannya untuk berdoa kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Maka dari itu ayoul ikhwah, bapak-bapak, ibu-ibu, ya, yang mungkin kita merasa ngajinya sudah lama, ya, jangan merasa kita lebih baik dari orang yang ngajinya masih baru. Karena kita nggak tahu persoalan dari urusan yang gaib ini. Ya. Kita nggak tahu persoalan-persoalan yang tersimpan di dalamnya ini. Masya Allah, mudah-mudahan Allah meneguhkan hati kita dan Allah menguatkan jiwa kita. Maka bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ketika Anda mendapatkan seperti yang saya sampaikan tadi, cobaan-cobaan dari sekitar kehidupan ini, maka ketika kita sabar, ingat, ketika kita sabar, ketika kita merasa tersakiti, kita terzalimi dan ingin membalas, ingat, Allah melihat penderitaan kita ini. Allah melihat penderitaan. Allah tidak menutup matanya. Allah tidak menutup telinganya sehingga Allah mendengar rintian kita. Di saat kita merintih, terzalimi tadi, tapi kita ingin bangkit dalam berupa ketaatan. Seperti tadi yang saya ceritakan. Ada seorang wanita terzalimi oleh suaminya. Suaminya pemabuk, suaminya pemain judi, ya. Suaminya orang-orang yang jahat, yang kasar, tapi dia bangkit membalas semua keburukan suaminya itu dengan sebuah ketaatan. Itu Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Makanya wanita ini pun berharap ketika dia berdiri tegak di atas taat, saya tetap setia kepada suami saya. Dia suami saya dan saya punya kewajiban untuk taat kepadanya. Ini beban yang sangat berat. Menangis dia, merintih dia, menjerit hatinya. Kenapa dia tegar demikian? Dihatikan aku hari ini. Engkau melihat perjuanganku, engkau melihat pengorbananku, dan aku mengharap mahabbatuk, cintamu kepadaku. Dia sudah tidak mendapatkan cinta dari pasangan hidupnya. Dia mengharapkan cinta dari Allah. Karena dia mencintai syariat, Allah akan mencintainya. Wahai orang-orang yang sabar, wahai ibu-ibu yang sabar, bertahanlah dengan kesabaran Anda. Allah tidak menutup matanya untuk melihat dan menyaksikan bagaimana Anda menangis, bagaimana Anda berjuang untuk tetap tegar di atas ketaatan Allah. Dan Allah tidak akan mengabaikan semua pengorbanan ini. Allah siapkan janji-janjinya. Allah sudah sediakan piagam penghargaan berupa mahabbatullah, cinta Allah kepada kita semuanya. Ini yang kedua. Yang ketiga, apa penghargaan yang Allah berikan kepada orang sabar? Yang ketiga adalah warassalawatullahi warahmatuhu ala sabirin. Masya Allah. Ini tidak kalah hebatnya. Orang-orang yang sabar mendapatkan sholawat dari Allah Azza wa Jal. Mendapatkan sholawatnya orang-orang yang sabar. Ya. Allah memberikan sholawat kepada orang-orang yang sabar. Warahmatuhu, dan Allah memberikan rahmat kepadanya. Dan Allah memberikan petunjuk kepadanya, hidayah kepadanya. Disiapkan 3 lapis piagam penghargaan bagi orang-orang yang sabar. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat Ibrahim, dalam surat Al-Baqarah pada ayat 155, ya, surat Al-Baqarah ayat 155 sampai pada ayat 157. Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ
min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan, dan sungguh kami benar-benar akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, dan gangguan-gangguan pada jiwa dan tanaman-tanaman kalian. Wabashiris sabirin, dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Di ayat yang 155 ini, Allah sudah menyatakan bahwa Allah akan berikan ujian kepada umat ini. Beraneka ragam macam ujian ini. Ada yang diuji dengan rasa takut. Ada yang diuji dengan kekurangan ekonomi. Sehingga dia menderita karena tidak punya ekonomi. Ada, terutama di zaman sekarang ini, Masya Allah, banyak saudara-saudara kita yang terlantar. Ya, kita temukan ada seorang ikhwan ya, yang suaminya ini kena penyakit stroke, ya, dan istrinya seorang mu'allaf. Karena stroke-nya suami tidak bisa mencari nafkah. Akhirnya sang istri yang harus mencari nafkah. Dia berjualan makanan-makanan ringan, kue-kue kecil untuk anak-anak atau untuk bapak-bapak atau untuk ibu-ibu. Dia usahakan, dan ini tidak lancar. Ya, dari sisi ekonomi dia mengalami kesulitan. Bahkan beberapa kali mau diusir oleh yang punya kos karena nggak mampu membayar kos. Ya, coba antum bisa bayangkan kehidupan gambaran seperti ini. Di sisi yang lain harus tetap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang istri yang begitu berat sudah merawat suaminya. Di sisi yang lain, istri tersebut harus taat kepada sang suami, memuliakan suami yang sudah nganggur karena sakitnya, yang nganggur karena stroke-nya. Beban, berat, diuji dengan sakit, diuji dengan ekonomi, dirasakan kekhawatiran, dia rasakan ketakutan, dia rasakan penderitaan-penderitaan dalam ayat ini dirasakan oleh satu orang ini. Setiap akhir bulan dia takut, nanti kalau saya diusir tinggal di mana? Beban yang sangat berat. Makanya sabar itu berat. Sabar itu sulit. Ya, di samping dia harus ridho dengan peristiwanya, dia harus ikhlas dengan keadaannya, dan dia harus setia, tetap taat kepada Allah Subhanahu. Ini yang kemudian Allah memberikan kabar gembira pada wabashiris sabirin, berikan kabar gembira kepada mereka ini. Bagi orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang yang sabar itu? Orang-orang yang teguh di dalam ketaatan kepada Allah, seraya mengatakan ketika datang musibah kepada mereka itu, mereka kembalikan musibah itu dengan hati yang lapang, dengan kegigihan jiwa dan kekuatan jiwa. Dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini adalah milik Allah, dan kami pasti akan kembali kepada Allah Ta'ala. Coba bayangkan, semua ujian yang aku terima ini datangnya dari Allah. Semua yang kita miliki, tubuhku milik Allah, sekarang diambil oleh Allah, sekarang aku lumpuh. Dan saya menyaksikan langsung bapak yang lumpuh ini tidak pernah meninggalkan kajian. Dia berusaha untuk ikut mencari ilmu. Masya Allah. Dia datang ke pengajian, digonceng oleh istrinya. Bayangkan. Berlipat-lipat kesabaran yang harus dialami. Di dalam menjalani kesulitan-kesulitan hidup. Dia merasakan pahitnya kesulitan hidup. Beban dalam masalah ekonomi ini. Di samping dia harus memikirkan. Ya Allah, memikirkan, mencari ekonomi. Sulitnya mendapatkan ekonomi. Kondisi yang demikian ini, ayyuhal ikhwah, tidak mengurangi orang tersebut untuk thalabul ilmu. Dan saya lihat dia mencatat ilmu itu. Subhanallah, ketika kami berkunjung ke rumahnya dengan beberapa ikhwah dan beberapa ustadz, dia menangis. Dia tunjukkan beberapa catatan. Ini hasil catatan. Dalam kondisi seperti ini, dia masih menghimpun catatan-catatan dalam ilmu. Ketika kami coba pancing omongan, sekarang apa motivasi jenengan? Motivasi kami adalah, saya ingin Allah mendapatkan istiqomah di hati kami.
Itu yang kami harapkan. Dan Allah memudahkan sedikit rezeki. Tidak usah banyak, sedikit. Agar kami bisa berteduh walaupun di rumah kos-kosan. Agar kami bisa berinfak walaupun tidak banyak. Bisa menyekolahkan anak kami atau memondokkan anak kami. Agar kami tidak terkena beban yang lebih banyak. Kami sudah nggak bisa mencari nafkah dan kita nggak bisa mendidik anak-anak kami. Ini berdosa nanti, ini yang saya takutkan. Dalam kondisi seperti ini, dia masih memikirkan syariat Allah. Dia memikirkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiris sabirin. Maka berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ya, kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Yaitu orang-orang yang mengembalikan istirja kepada Allah Subhanahu wa taala atas musibahnya. Maka Allah menjanjikan kepada mereka ini orang-orang yang tetap istiqomah dalam penderitaannya, istiqomah dalam kesengsaraannya. Mereka tegar di atas ketaatan kepada Allah. Mereka kesengsaraannya, kemiskinannya, kelaparannya, kesulitan hidupnya ternyata tidak menghalangi mereka untuk sujud kepada Allah. Tidak menghalangi mereka untuk hadir di majelis-majelis ilmu. Masya Allah. Tidak menghalangi mereka. Tidak menghalangi mereka. Allah katakan kepada mereka, maka layak. Allah memberikan kabar gembira kepada mereka. Ulaika alaihim sholawat. Bagi mereka ini, orang-orang semacam ini, alaihim atas mereka sholawatun mir rabbihim, mereka mendapatkan solawat dari Rabb mereka. Allah bersolawat atas mereka, Allah puji mereka, Allah sanjung mereka. Bukankah Allah maha terpuji? Sebagaimana disebutkan, ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan malaikatnya bersolawat atas nabi. Allah bersolawat atas orang-orang yang sabar. Mereka mendapatkan solawat dari Allah Azza wa Jalla. Dari Allah Azza wa Jalla. Warahmah. Dan Allah berikan rahmat kepada mereka. Karena perjuangannya, karena kesengsaraannya, karena penderitaannya. Wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala. Ini piagam penghargaan yang ketiga. Yang keempat. Yang keempat, bahwa orang-orang yang sabar akan mendapatkan makom. Ya. Makom kepemimpinan. Makom kepemimpinan. Hal ini sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat As-Sajdah. Ya, surat yang ke-32 surat 32 pada ayat yang ke-23 24 Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Masyaallah. Ya. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin. Jadi kalangan umat Islam, kalangan kaum muslimin akan Allah jadikan pemimpin-pemimpin umat ini. Yang pada manusia, ya, yang akan memberikan petunjuk kepada manusia bi amrina, dengan perintah dari kami. Melalui perintah dari kami. Kapan itu akan diberikan oleh Allah? Lamma sabaru, selama mereka mau bersabar kepada Allah. Ya. Selama mereka bersabar. Lah yang dimaksud mereka selama bersabar apa? Dalam rangka apa? Di dalam menegakkan kebenaran. Makanya ulama, dai,
yang teguh di atas sunnah, itu nggak bisa ada yang bisa mengalahkannya. Lihat, para nabi yang dibelenggu tetap memimpin dan tetap bebas dia. Rantai yang membelenggu tangannya seperti yang dialami oleh Khalilullah, Abu Tauhid, Khalilur Rahman, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dibelenggu di rantai tangannya, dibelenggu kakinya. Ya, rantai itu tidak bisa membatasi kebebasan beliau di dalam beribadah kepada Allah. Bayangkan, rantai itu tidak mampu membatasi beliau di dalam beribadah kepada Allah. Beliau bebas di dalam belenggu tersebut. Dia sendirian di hadapan musuh besarnya dan seluruh pasukannya. Dia sendirian. Suaranya tetap lantang, menyuarakan al-haq, menyuarakan tauhid. Masya Allah. Rantai, belenggu, tali, penjara tidak bisa memenjarakan orang-orang yang sabar di dalam mentaati Allah untuk menyampaikan kebenaran. Riwayat a'immatul muslimin, imam-imam kaum muslimin, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Ibnu Taimiyah, bahkan belum meninggal di dalam penjara. Badannya terpenjara, tetapi jiwanya berkelana kemana-mana, ilmunya menyebar kemana-mana. Lihat kesabarannya ini. Penjara tidak bisa menghentikan ilmu yang dimiliki yang Allah anugerahkan kepadanya. Coba lihat, penjara tidak bisa menghentikan ilmu yang beliau miliki. Begitu pula Nabi Ibrahim yang dibelenggu. Kalau udah dikuasai. Sudah dibelenggu, sekarang udah gak berdaya. Siapa gak berdaya? Mungkin tangannya Nabi Ibrahim yang gak berdaya. Tapi imannya Nabi Ibrahim begitu kuat. Dan dia tetap memimpin di sana. Waja'alna. Allah katakan, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina. Kami jadikan mereka itu pemimpin-pemimpin yang akan memberi petunjuk kepada manusia. Dengan perintah dari kami. Lamma sabaru. Ketika mereka tetap sabar dalam kebenaran ini. Makanya orang-orang yang tegak di dalam kebenaran, bagaimanapun keadaannya, tidak ada yang bisa menghentikan ilmu ini. Lamma sabaru, selama mereka sabar di dalam menegakkan kebenaran ini. Dan kita saksikan ulama-ulama yang tidak terbelenggu, ulama-ulama yang tidak terpenjara. Ya, mereka dijadikan hina oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ilmunya terdiam, mulutnya tertutup, tidak bisa berbicara tentang kebenaran. Walaupun mereka ulama besar, walaupun dia dikatakan pemimpin, tidak bisa mimpin. Kenapa? Takut di bawah kekufuran dan hawa nafsunya. Dan kita saksikan di depan mata kita itu. Tidak berdaya, tidak punya kekuatan. Ada kebatilan di hadapannya, dia berdiam diri. Dia tidak bisa mencegah kebatilan tersebut. Kedoliman, kesewenang-wenangan, dia menutup matanya. Padahal dia tidak dibelenggu. Dia tidak dipenjara. Sementara imam-imam, kaum muslimin, yang membawa bendera tauhid, yang mengajarkan tauhid, yang mendalami tauhid, mereka dipenjara. Mereka dibelenggu. Para nabi, para rasul. Tetapi tidak ada satupun yang bisa menghalangi, menghentikan. Mereka menjadi pemimpin-pemimpin di tengah-tengah umat ini. La haula wa la quwata illa billah. Maka dari itu ayol ikhwah, bagi siapapun yang ingin mendapatkan a'immah kepemimpinan ini, maka kembalikan sabar di atas menyampaikan kebenaran ini. Kemudian yang kelima ya. Nah, yang kelima yakni mendapatkan jaminan berupa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jaminan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari tipu daya musuh-musuh. Nah, ini perhatikan para penggerak-penggerak dakwah. Ya. Jadi ketika orang itu bersabar di atas agama Allah,
sabar di dalam mengikuti ilmu sesuai dengan syariat Allah. Menekuni ilmunya para ulama menyampaikan dengan ketekunan secara tertib, secara beruntun, secara bertahap kepada umat ini. Ya, tahapan-tahapan ilmu diikuti dengan telatennya. Ya, tahapan tentang iman, dia jelaskan iman itu kepada umat ini. Dari mulai definisi iman, pembagian iman, cabang-cabang iman, dia jabarkan satu persatu untuk menata dan memperbaiki keadaan umat ini. Ya, maka mereka-mereka ini akan mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari Allah Ta'ala dari tipu daya musuh-musuhnya. Allah jaga mereka itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam surat Al-Imran ayat 120, in tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Ya. Jika kalian mendapatkan kebaikan, maka orang-orang munafik itu merasa sedih kepada kalian. Coba bayangkan ini. Ya, jadi kalau orang mukmin mendapatkan kemenangan, dakwah menyebar, dakwah banyak diterima, dakwah banyak dicintai umat, mereka sedih karenanya. Mereka sedih, mereka menderita melihatnya. Atau ketika dalam peperangan kalian mendapatkan kemenangan, bisa mengalahkan musuh, mereka sedih melihatnya. Wa in tusibkum sayyi'atun, tapi kalau kalian mendapatkan musibah, kalau perang kalian kalah, kalau dakwah kalian tidak diterima, atau bahkan dibubarkan oleh umat ini, yafrahu biha, mereka bersenang hati, bergembira hati. Itu sifat-sifat orang munafik. Ya. Tapi walau demikian, maka orang-orang munafik mengatur strategi, orang-orang munafik mengatur tipu daya, orang-orang munafik mengatur siasat untuk mencegah berkembangnya dakwah ini, untuk menghalang-halangi sampainya kebenaran kepada umat ini. Ingat kepada Allah, wa in tasbiru, jika kalian bersabar, tetap tegak di dalam dakwah, sabar kalian dakwah. Ini tolong diingat-ingat ya. Makanya di sini kenapa dakwah sunnah tidak gampang terkecoh dengan teori-teori politik. Kenapa? Karena ingin tegak di atasnya ini. Wa in tasbiru, jika kalian bersabar, wa tattaqu, dan tetap menjalankan ketakwaan, la yadurrukum kaiduhum syai'a, maka tipu daya mereka tidak akan membahayakan sedikit pun kepada kalian. Ini dalil ulama-ulama ahli sunnah. Kenapa ahli sunnah tetap istiqomah di dalam dakwah, membicarakan ilmu. Lalu kita membicarakan ilmu saja sudah dicurigai. Lalu kita bahas masalah toharoh, bahas cara wudhu, tayamum, mengajari orang-orang mandi janabah dengan benar, bagaimana cara sholat ketika safar, sholat ketika sakit, bagaimana fikih jual beli yang benar, adab-adab masuk masjid, adab-adab jual beli, mengajarkan kepada umat jual beli yang haram yang mana. Ini yang kita sibukkan. Mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal syariatnya, dan bagaimana cara mencintai Allah, bagaimana merealisasikan cinta kepada nabi. Itu yang sedang kita ajarkan. Itu ditakuti oleh semua orang. Kenapa? Karena dakwah ini tidak bisa disentuh oleh apapun. Silakan membuat isu, silakan membuat fitnah, silakan membuat tipu daya untuk menghalangi dakwah sunnah. Dakwah sunnah tidak akan bisa dibendung oleh apapun. Seperti dakwahnya para nabi. Bisakah yang membendung dakwahnya Nabi Nuh? Siapa yang membendung dakwahnya Nabi Musa? Siapa yang membendung dakwahnya Nabi Ibrahim? Siapa yang membendung dakwahnya Nabi Muhammad SAW? Segala tipu daya, 1000 cara dibuat. Persekongkolan, konspirasi dilakukan, fitnah dilakukan, tuduhan-tuduhan keji dilontarkan. Itu tidak bisa mematikan cahaya hidayah ini. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Penjagaan Allah akan berikan kepada orang-orang yang sabar. Terakhir, istahaq dukhul jannah. Ya. Mereka berhak untuk mendapatkan surga. La haula wala quwata illa billah. Mereka berhak untuk mendapatkan surga. Jeripaya yang dialami, kepahitan-kepahitan hidup yang dia derita. Ya, panasnya hati menahan amarah. Panasnya hati untuk mengendalikan dendam.
menjaga lisan daripada mencaci. Itu berat bagi kita. Tidak mudah itu kita melakukannya. Maka ini akan mendapatkan apresiasi yang sangat mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang sabar dengan ujian keluarganya. Bapak-bapak yang sabar dengan ujian keluarganya. Suami istri yang diuji Allah bertahun-tahun mungkin tidak mendapatkan karunia anak. Dan dia tetap dalam taat dalam kesabarannya. Istiqomah di atas ketaatannya. Allah mengagumi Anda semuanya. Allah mencintai Anda semuanya. Allah melindungi Anda semuanya. Dan Allah akan memberikan maqam yang sangat tinggi di surga nanti. Allah sebutkan hal ini dalam surat Al-Furqan pada ayat 75. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyatan wa salaman. Mereka itu akan diberikan balasan-balasan berupa kamar-kamar yang mulia di sisi Allah, kamar-kamar yang tinggi di sisi Allah. Bima sabaru. Kenapa mereka mendapatkan penghargaan begitu mulia? Tempat-tempat yang tinggi, kamar-kamar istimewa di surga itu bima sabaru. Tidak lain adalah karena mereka bersabar, karena kesabaran yang mereka dapatkan. Wa yulaqauna, dan mereka akan disambut tahiyatan dengan penghormatan, wasalaman, dan ucapan-ucapan selamat dari seluruh makhluk-makhluk Allah yang termulia itu. La haula wala quwata illa billah. Wahai ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin dimanapun kita berada, saya sampaikan, saya yakin-yakinnya kita semua dalam menjalani hidup, kita mendapatkan cobaan, ujian yang bermacam-macam. Ketika kita sabar, kita tidak sendiri. Ketika kita merintih, kita tidak sendiri. Ketika kita bersedih, kita nggak sendiri. Ketika kita menangis, kita tidak sendiri. Ketika hati terbebani, kita nggak sendiri. Allah melihat kita, Allah mendengar kita, Allah mengawasi kita, dan Allah mengagumi kita. Di saat kita mendapatkan cobaan-cobaan tersebut, kita bersabar, tetap taat, karena kita lebih mencintai ketaatan, mencintai perintah Allah itu, dan mengendalikan emosi kita, mengendalikan kemarahan kita. Itu dalam rangka untuk mencapai kesabaran tersebut. Mudah-mudahan apa yang bisa kami sampaikan dalam kajian pada pagi ini memotivasi kita untuk lebih menguatkan kesabaran, meningkatkan kesabaran, dan melatih diri kita untuk menjadi orang-orang yang sabar. Dan semoga Allah Ta'ala melalui kajian-kajian ini Allah anugerahkan kepada kita kekuatan lahir batin agar kita termasuk di dalam orang-orang yang sabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi